Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our Fun to Honor channel. Stay positive, be creative. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Oppo to Honor channel. Di sini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana kita bisa menghitung dalam Excel, menghitung satu kolom atau beberapa rows yang dimana kolom itu entitinya atau isinya itu berulang atau duplikat, sehingga ketika kita jumlahkan seperti biasa maka kita tidak akan mendapatkan angka persisnya atau angka tepatnya berapa jumlah sebenarnya, karena di situ banyak yang berulang. Sebagai contoh, saya punya contoh data di sini. Oke, di sini ada kolom dari B sampai dengan kolom F. Kalau kita lihat di sini, kolom B itu ada berulang. Nah, seperti ini contohnya. Jadi A-nya ada 4, kemudian B ada 2, C tidak beraturan. Jadi ketika kita jumlahkan, maka dia akan menunjukkan angka yang tidak akurat. Ya, saya contohkan kalau kita buat pivot ya. Kita hitung dengan pivot di sini. Contoh tadi kolom B adalah ini, side, maka kita akan mendapatkan angka berapa? 23. Oke. Nah, berapakah angka sebenarnya yang di kolom tersebut? Maka kita bisa tarik dari values ke rows. Nah, sebenarnya di kolom tersebut hanya ada 8. Hanya ada 8. Jadi kalau kita buat di sini, di kolom tersebut hanya ada 8. Nah, ini ya. Sedangkan di sini, tadi kita lihat, ada sekitar 23. Karena dari setiap masing-masing ini, jumlahnya terduplikasi atau berulang dalam kolom. Nah, kita coba lihat kembali. Kita coba lihat kembali di sini di sheet awal. Nah, kita mendapatkan entity atau isi pada kolom side atau kolom B ini duplikasi, artinya berulang. Sebenarnya Excel sendiri sudah menyediakan cara ya. Kita coba di sini kembalikan. Oke, di sini kita tetap hitung ada 23 set ya. Ada 23 entity bukan site. Jadi cuman berapa jumlah setnya kita harus cek dulu ya. Kemudian, nah kita coba di sini. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan data di sini ya. Kita bisa menggunakan, nah ini data, oke. Kemudian kita gunakan di sini remove duplicate. Nah, ini cara instannya. Oke, ya, coba kita praktekkan ya. Caranya, kita coba praktekkan. Pertama, tentunya ini tetap kita keep dulu. B ini biar tidak terhapus, maka kita copy dulu datanya. Kita bisa taruh dimanapun, bisa di sebelahnya, kita insert copy. Oke, kita duplicate. Katakanlah kita ganti headernya menjadi count site, jadi menghitung jumlah pasti atau angka pasti berapa site. Berapa di sini saya menggunakan site. Mungkin buat teman-teman yang di telekomunikasi sudah sangat familiar dengan ini ya. Oke. Jadi di sini count site. Jadi ketika kita blok ya, kita ambil semua bloknya itu ya, di situ
ketika kita coba remove duplicates, oke, maka apa yang terjadi? Continue current selections. Jadi kalau expands, maka dia akan sampai di atas atau di headernya. Ketika kita continue dengan current selection, maka sesuai dengan apa yang kita blok tadi, sesuai dengan area yang kita pilih. Ya. Ketika kita remove, klik, kita lihat apa yang terjadi. Oke, ya, oke, maka dia langsung menghilangkan semua duplikat, ya, luar biasa. Semua duplikat atau pengulangan dalam kolom ini semua terhapuskan. Jadi langsung menunjukkan pada jumlah yang tepat, yang akurat, yaitu benar tadi 8 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka count site ya, kita refresh dulu ya. Refresh dulu. Maka di sini tadi yang saya buat kolomnya ada berapa? Ada 8. Benarkah ada 8? Nah, cara membuktikannya, kita bisa copy, kita teks di sini. Nah, kita lihat ada berapa sebenarnya. Ada berapa, langsung kita geser dari values ke row. Nah, maka di sini akan di pivot akan menampilkan list jumlah entity yang ada di kolom tersebut tanpa berulang. Di sini kalau kita lihat ada 8 ya. Nah, berarti jumlahnya benar. Tapi teman-teman di sini ada kekurangannya. Nah, contohnya ketika kita sudah meremove duplicate tadi dengan menggunakan fungsi pada data dan remove duplicates pada Excel, dia nah kita menggunakan fungsi ini, maka dia akan menghilangkan jumlah yang terduplikat itu tadi ya. Jadi ini hilang, ini hilang, ini hilang, tapi yang terjadi adalah dia langsung merapatkan ke atas, memadatkan ke atas dari row, jadi dia remove yang blank. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga entity ini atau isi ini sudah tidak lagi sesuai urutannya, urutan terhadap kolom-kolom sebelahnya. Sehingga apa yang terjadi? Maka dia tidak akan jadi akurat ketika kita mau ngecek berapa site berapa site di katakanlah work order ini. Nah, kemudian ada site B katakanlah sudah sampai mana. Nah, itu tidak bisa karena dia meremove. Tapi kalau hanya ingin menghitung jumlah setnya, bisa menggunakan cara cepat. Tapi jangan khawatir, ada cara kedua. Ya, ada cara kedua yang saya tunjukkan. Dengan ini tips yang kedua, yang dengan menggunakan true or false method. Ya. Yang pertama kita lakukan yang sama. Ya, ini saya tunjukkan ya. Yang pertama kita copy dulu. Kita coba taruh di sini aja. Kita ganti nama. Oke. Di sini saya menggunakan count single site. Ya. Oke. Tentu saja judulnya bisa macam-macam ya, tergantung kalian bagaimana nanti membuat term sendiri. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengcopy dan menggantikan headernya, kita tambah lagi satu kolom. Nah, sini kita buat true, false. Oke. Method. Ini sangat mudah teman-teman ya. Jadi kita coba pertama kita pastikan berurutan dulu. Jika kita tidak bisa memastikan, maka kita tinggal sort aja. Jadi kita blok sini, kemudian kita pakai data ya. Kita pakai fungsi data. Kita fungsi data di sini. Kemudian kita sort. Oke. Kita menggunakan sort ya. Kita coba, kita praktekkan. Tadi sudah kita blok, kemudian kita sort. Nah, kita sort berdasarkan apa?
kita pakai site, kita pilih kolomnya, kemudian kita oke. Nah, otomatis nanti akan menunjukkan bahwa tabel ini atau data ini sudah tersortir atau terurutkan berdasarkan urutan site-nya. Kenapa ini penting? Karena true or false ini kita buat sesimpel mungkin, tapi dengan syarat dia akan membutuhkan data-data yang terurutkan oleh satu entity saja atau satu kolom. Jadi kalian bisa pilih kolom mana saja yang mau diurutkan sebagai dasar untuk mengurutkan ya. Nah, ini sekarang saya punya data sudah urut, sudah sequence. Nah, sekarang kita tinggal lakukan formula ini. Tinggal sama dengan kolom pertama, sama dengan lagi kolom kedua. Nah, ketika kita enter, oke, maka kita akan mendapatkan result atau hasil true. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah ya, sampai keseluruhan data. Ketika kita lepas, kita tarik. Nah, apa yang terjadi? Oke, di sini akan ditunjukkan entry atau isinya antara true atau false. Ya. Apa yang dimaksud dengan true dan false di sini? Nah, yuk kita bahas bersama. Ya. Tapi ada baiknya sebelum itu di copy as value ya, biar tidak berubah ketika kita melakukan editing, tidak berubah karena dia sudah menjadi value. Jadi formulanya tidak berubah. Tapi kalau teman-teman masih menggunakan itu juga tidak apa-apa, tidak masalah. Oke. Nah, kita filter sekarang. Nah, kalau kita perhatikan kita analisa data ini, true or false ini, maka yang true itu menunjukkan data yang terduplikasi. Ya, data yang terduplikasi. Tapi kalau kita perhatikan result atau hasil yang menunjukkan false, maka dia menunjukkan akhir duplicate, artinya apa? Dia menunjukkan uniknya. Nah, dia tidak terduplikasi di situ. Ya, contoh di sini, oke. Di sini kita lihat kita punya true ada 3 untuk di A, ya. Berarti 3 ini adalah pengulangan. Sementara hanya 1 false untuk di A. Nah, dia menunjukkan entity inilah yang menjadi pembeda dengan entity berikutnya, yaitu B contohnya. Ya. Jadi pengulangannya di situ, remove-nya. Sama dengan B, ya. B ini sama dengan B di sini, artinya dia adalah pengulangan, sehingga dia menunjukkan result true. Oke. Tapi di berikutnya B ini adalah akhir dari entity duplikasi B, sehingga dia menunjukkan angka false karena ini akhir dari B karena berikutnya adalah C, sehingga tidak sama, sehingga membuat false ini menjadi unik. Nah, langkah apa yang selanjutnya dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah mudah sekali, kita tinggal meremove true-nya. Karena kita asumsikan bahwa true di sini adalah mengulang. Sedangkan false adalah menunjukkan akhir dari pengulangan, atau dia bisa kita berikan sebagai end result-nya, atau bisa sebagai bentuk uniknya karena sudah menjadi pembeda dari entity berikutnya. Ya. Nah, kalau kita merimove-nya juga ada dua cara. Pertama, kita bisa filter. Oke. Kita bisa filter. Oke, kita bisa filter. Kita ambil true-nya, lalu kita blok dan kita hapus. Oke, dan kita hapus. Maka kita sudah mendapatkan false-nya. Nah, cara berikutnya saya tunjukkan di sini, bisa juga dengan begini. Blok semuanya, oke, select semuanya. Kemudian kita kontrol, kita duplicate. Kita blok dulu. Kita replace, ya. Kita replace yang true tadi dengan blank. Oke, langsung kita replace all. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita sudah melihat tinggal false-nya, artinya di sini sudah bisa dipastikan satu entity, ya,
katakanlah site A itu hanya terwakilkan oleh satu item, terwakilkan oleh satu entity, sehingga di sini bisa mewakili jumlah pastinya. Nah, coba kita buktikan ya. Sini kita refresh dulu, kita kembali ke pivot. Oke. Kita kembali ke pivot, kemudian kita coba kita tambahkan true and false method. Oke. Nah, teman-teman kita bisa lihat ya. Jumlahnya sama 8. Bedanya dia masih menunjukkan tempat atau sesuai tempat entity-nya. Sedangkan kalau yang di count site ya, yang di count site dia tidak menunjukkan lokasi yang tepat. Ya, distribusi yang benar. Contohnya ini ada site B tapi posisinya di row-nya A. Ya, dan seterusnya. Sedangkan di false ini dia menunjukkan distribusi yang sesuai dengan site-nya, sesuai dengan entity aslinya. Nah, di false di A, kemudian di B. Jadi masing-masing entity di site ini terwakilkan atau representasikan oleh satu entity masing-masing dengan false, true and false method ini. Nah, jadi seperti itu. 2 tips yang bisa kita gunakan untuk kita bisa menghitung berapa jumlah pasti dalam satu kolom ketika kolom tersebut banyak sekali duplikasi atau pengulangan. Ya. Bisa menggunakan tadi data, ya, dari data, kemudian kita gunakan fungsi remove duplicates, ya, dengan catatan bahwa remove duplicates itu menghilangkan atau menghapus row dari dari entity yang duplicate, sehingga dia langsung menunjukkan jumlah pastinya, hanya saja urutannya tidak akan sesuai, akan berubah, ya, akan berubah dari original datanya. Cara kedua, tapi ini juga bisa digunakan ketika kita hanya memang fokusnya mau menghitung site. Cara kedua yang kita bisa gunakan tadi adalah dengan menggunakan true false method, ya, seperti yang tadi sudah dibahas. Nah, angka yang hasilnya sama, cuman plusnya dia tetap entity-nya akan menyesuaikan dengan distribusi originalnya. Jadi seperti ini. Jadi masing-masing entity A, B, C ini akan terwakilkan oleh satu item false. Ya. Oke, jadi saya rasa itu yang bisa saya share kali ini, bagaimana menghitung angka pasti dari satu kolom atau beberapa rows yang dimana ada terjadi duplikasi atau pengulangan dari entity-nya. Ya, seperti contoh ini. Jadi kita tidak punya, sebenarnya kita hanya punya 8 site, tapi karena ada pengulangan dalam kolom tersebut sehingga tunjukkan 23 site. Ya. Nah, ini sering terjadi pada saat kita memang mendapatkan data dari suatu tools atau kita mendapatkan data raw data, jadi pengulangan-pengulangan seperti ini memang normal terjadi. Tapi tidak usah khawatir, dengan cara ini insya Allah bisa diatasi. Ya, demikian saja untuk ulasan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, selamat mencoba. Wassalamualaikum. Stay positive, be creative.